semua, ini review produk lagi. Dan hari ini aku pengen review produk dari Grace & Glow. Ini tuh brand lokal. Aku sempat show di Instagram aku kalau aku lagi pakai ini, produknya Grace & Glow, karena ya buat di review ke kalian. Dan banyak juga yang nanya ini tuh kayak beneran bagus atau enggak, ongnya tahan lama atau enggak, bla bla bla. Jadi ini dia full reviewnya. Ini gue kayak ada kesusahan karena ada gede gitu kemasannya. Basically ada dua produk, yaitu sampo dan sabun. Aku bakal mulai dari review samponya dulu karena cuma satu doang variannya, jadi kayak lebih gampang untuk di-review. Jadi ini Secret Bombshell Anti-Oil and Repair Solution Shampoo. Warnanya itu rada gelap kayak abu-abu ke hitam karena mengandung karbon. Jadi key ingredients di sampo ini adalah karbon dan keratin. Jadi karbon di sampo ini tuh berfungsi untuk menyerap minyak di kulit kepala. Jadi biar gak gampang lepek dan gak gampang ketombean. Dan juga ya bantu biar lebih bersih. Oke lah untuk yang punya oily scalp kayak aku. Sedangkan keratin itu biar rambut lebih bersinar, lebih gampang diatur, lebih lembut. Kalian pasti senang kan kayak keratin di shampoo yang buat rambut rusak, karena keratin emang terkenal untuk fungsi ini mengembalikan keindahan dari rambut rusak. Teksturnya itu gel rada cair dan sebenarnya dibandingkan shampoo lain ini tuh busanya tergolong sedikit. Apalagi kalau misalnya rambut kalian lagi lepek, mesti apply lebih banyak biar lebih ada busanya. Jadi rada perlu effort sih buat bikin busa dari shampoo ini. Soalnya setahu aku shampoo itu tuh emang gak ada SLS yang bisa bikin busa lebih banyak gitu ya, nilai plus sih. Dan juga ini free silikon. Kalian tahu aku itu cenderung menghindari silikon pada haircare, aku pernah share di story. Karena silikon di haircare itu kayak bikin rambut aku kelihatan lebih lepek, kayak lebih lemes, ya kayaknya kayak kelihatan jelek gitu. Jadi aku menghindari silikon pada haircare. Dan ya ini free silikon. BTW ini aku gak nyatok sama sekali, nggak pakai hair serum juga. Baru selesai keramas kemarin malam. Dan kalian bisa lihat ya, rambut aku jadi lebih kayak gampang diatur gitu loh. Tuh, kayak enggak ngembang kasar gitu. Kalau kalian follow aku sejak 2 tahun yang lalu paling enggak, pasti kelihatan banget perbedaan rambut aku yang dulu dan sekarang. Aku suka sama rambut aku yang sekarang, jadi kayak lebih halus, lembut gitu. Sebenarnya aku pakai conditioner juga, jadi aku nggak berani bilang shampoo ini tuh yang bikin rambut aku jadi lebih lembut karena mungkin itu efek conditionernya. Cuman aku berani bilang kalau misalnya shampoo ini tuh oke banget untuk yang rambutnya gampang lepek. Aku tuh ya paling nggak mesti keramas 2 hari sekali karena cepet banget lepeknya rambut aku karena berminyak di sini di ikut kepala tapi kering di ujung kayak. Tapi sejak aku pakai ini selama 3 mingguan, sekarang keramas itu cuma 3 hari sekali. Ya mungkin kayak nggak penting, kayak astaga mer cuma beda 1 hari doang. Tapi bagi aku yang mager keramas, terus tinggal sendiri, jadi bayar air listrik sendiri, itu penting. Jadi ya ini tuh bantu ngontrol produksi sebum di kulit kepala biar gak gampang lepek, biar gak gampang berminyak, dan juga nggak bikin ketombean di aku. Aku nggak bisa bilang ini tuh mencegah rambut rontok karena banyak aspek untuk rambut rontok. Kayaknya menurut aku sih kayak pola hidup seperti stres bla bla lebih berpengaruh untuk kerontokan rambut semacamnya. Cuman aku berani bilang ini oke untuk kalian rambutnya gampang lepek. Untuk aromanya sendiri sih katanya ini tuh mirip Victoria's Secret yang bombshell. Cuman aku pribadi belum pernah cium parfum Victoria's Secret yang bombshell, jadi aku nggak tahu mirip atau enggak. Cuman ini aromanya enak sih. Tapi aromanya itu bukan tipe yang intens ya. Jadi kayak setelah keramas langsung oh my god rambut gue wangi banget, enggak kayak gitu. Ini tuh baru kecium aromanya pas lagi keramas. Jadi jangan beli ini kalau misalnya kalian pengen ini shampoo yang aroma itu pekat banget karena ini tuh lebih light aromanya. Intinya ini oke banget buat kalian yang punya oily scalp yang gampang lepek kayak aku. Dan sekarang kita review sabunnya. Ini yang viral banget di TikTok. Jadi untuk sabunnya ini tuh ada 3 varian. Aku bakal mulai dari yang paling terkenal dulu dan yang paling gampang sold. Ini yang English Pear and Freesia Acne Solution Body Wash. Sesuai namanya Acne Solution, jadi sabun ini tuh untuk kalian punya jerawat punggung atau jerawat dada, pokoknya jerawat di badan. Dan itulah alasan kenapa ini gampang sold. Soalnya sabun itu mengandung AHA, BHA, PHA, dan Centella Asiatica yang kalian tahu emang bagus untuk jerawat dan juga pore care. Aku cobain ini selama 2 mingguan dan enggak tiap hari 2 kali sehari karena kalian tahu gua mager mandi. Go green! Cuman aku tahu kenapa ini gampang sold. Aku bakal coba foto before afternya. Jadi aku tuh ada keloid di bagian dada sini, bekas cacar.
Jadi itu sebagai patokan ini penempatannya. Kalian bisa lihat pori-pori di badan aku jadi kayak lebih kecil, kayak lebih halus lah intinya. Jadi enggak segeradakan sebelumnya. Kalau untuk jerawat sih paling cuma sedikit doang sih, enggak sampai wow gila jerawat gue langsung hilang. Aku juga nggak pakai sampai habis karena ya reviewnya ini rada buru-buru dan juga cobain varian lain. Cuman ini tuh beneran menghaluskan. Dan juga menurut aku aspek yang lebih penting ketimbang pakai sabun AHA, BHA, PHA adalah kayak rajin ganti spray, terus jaga makan, kembali ke gaya hidup yang susah benernya. Soalnya aku pribadi itu tipe yang gampang ke inflamasi, baik wajah dan juga badan. Jadi makanya gampang jerawatan, kayak kalau stres dikit langsung ada jerawat di badan juga. So ya, rada susah sih buat ilangin total. Cuman sabun ini tuh membantu menghaluskan tekstur dan aku tahu kenapa ini hype banget. Teksturnya sendiri itu gel rada encer, ya light sih. Tapi ini tuh kurang berbusa. Kalian bisa lihat, kayak aku mesti ambil rada banyak biar lebih berbusa. Jadi kalian mesti pakai sponge gitu ya semacamnya biar lebih berbusa. Aku pribadi sih nggak pakai ya karena aku mager nuang. Terus pasti kalian nanya aromanya itu gimana? Sesuai namanya, ini tuh aromanya tuh mirip sama Jo Malone yang English Pear and Freesia. Awalnya tuh ya, aku sempat beli share-in jar-nya, share-in bottle-nya karena pengen coba-coba dulu. Awalnya aku kurang suka aromanya karena kayak ya kurang suka aja. Tapi setelah cobain full size-nya, terus kayak coba lama-lama kok makin enak gitu aromanya. Ini tuh tipe aroma anak baik-baik. Ini tuh aroma light floral yang bikin efek tentram, nyaman, aman gitu, kayak anak baik-baik banget aromanya. Paham kan ya? Paham lah. Varian kedua yang akan aku review adalah Black Opium Brightening Solution Body Wash. Kalau ini tuh untuk mencerahkan karena ada niacinamide dan gluta yang emang terkenal untuk mencerahkan dan juga melembabkan. Aku suka sama warna ungu yang misterius seksi gini dan teksturnya itu sedikit lebih kental ketimbang yang acne tadi. Dan juga ini yang paling foamy menurut aku di antara ketiga varian. Jadi kalian nggak perlu pakai sponge bla 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 karena busanya itu udah cukup. Aku mau bahas aromanya dulu. Jadi ini katanya mirip sama YSL Black Opium. Aku belum pernah nyium Black Opium YSL gimana karena mahal banget parfumnya, tapi aku udah cium aroma yang dibilang tuh dupes-nya YSL Black Opium. Ini tuh menurut aku ya lebih mewah. Kayak ini tuh aroma yang ada di penthouse CEO kayak tampan gitu. Kan tuh gak sih kayak aroma femme fatale yang dewasa, classy, elegan, ya mewah gitu. Aku suka sih sama aroma ini. Ini kayaknya aroma favorit aku deh. Kalian baca Tokyo Revengers gak? Tahu Bonten gak? Nah, ini tuh kayak tipe aroma yang bakal gua pakai pas lagi seteran Bonten. Ini tuh beneran mewah dan kayak cakep banget aromanya. Cuman kalau efek jangka panjang seperti mencerahkan, aku kurang tahu. Soalnya aku lagi nggak ada hiperpigmentasi kayak bekas luka semacamnya. Aku pernah sih dapet DM yang bilang, Mer, ini tuh bantu nyamarin bekas luka di badan gua. Cuman aku pribadi sih enggak merasakan perbedaan yang sesignifikan yang acne tadi. Sekali lagi mungkin aku mesti pakai lebih lama lagi, mungkin sampai habis. Dan aku juga pakai selang-seling, jadi kayak ya kurang tahu gimana efek jangka panjangnya. Cuman ini aromanya paling enak dan paling berbusa. Oke, lanjut ke varian terakhir yaitu Glow and Firm Scrub Solution Body Wash. Mungkin ini yang paling beda sih di antara yang lain karena ini tuh ada scrubnya. Jadi ada apricot scrub, tapi scrubnya itu enggak sekeras seharsh yang itu Saint Ash apricot scrub. Itu scrubnya lembut banget kayak kecil-kecil gitu, tapi bukan beads ya, bukan beads. Ini beneran scrub yang lembut lah intinya. Ini yang teksturnya paling kental, jadi ya lebih hemat karena gak gampang habis. Dan busanya itu enggak se-foamy yang Black Opium, tapi enggak sedikit yang English Pear. Ini varian terbarunya dan gue suka sama scrubnya. Serius, ini scrubnya itu bener-bener micro banget. Enggak berasa sakit kegesek gitu loh, bukan kayak pakai body scrub ya. Dan juga di antara ketiga varian, ini yang paling melembabkan menurut aku. Mungkin karena ada kolagen di sabun ini jadi lebih lembab, terus ada niacinamide juga biar lebih cerah. Terus katanya itu mirip sama aroma bakarat, cuman aku pribadi nggak pernah cium aroma bakarat, tentu aja sekali karena mahal banget. Tapi aku udah cium kayak beberapa dupes-nya dan ini tuh enggak sedewasa bakarat. Kayak menurut aku kan, bakarat itu aromanya lebih dewasa, kayak bakal gua pakai pas umur gue itu 25 ke atas, tipe-tipe aroma yang mewah, dewasa gitu. Ini tuh aromanya tuh lebih ke sweet.
Oke, jadi enggak sedewasa bakarat yang pernah aku cium. Dan juga banyak yang kurang suka sama aroma ini. Aku lihat di komen-komen TikTok, padahal ini aromanya enak sih menurut aku. Kayak enggak seburuk komen-komen itu. Oh ya, BTW, ini scrubnya itu bisa dipakai tiap hari. Aku udah coba pakai tiap hari, 2 kali sehari, dan nggak ada masalah. Bener-bener gentle banget ini scrubnya. Kalau kulit aku lagi kayak kasar banget, kayak geradakan, aku suka pakai ini. Dan ini tuh ya, bener-bener kalau lagi nyari sabun yang paling menghidrasi di antara ketiganya, ini yang paling menghidrasi, ini yang paling bikin kenyal menurut aku. Jadi itu dia review sabunnya. Intinya, kalau kalian lagi nyari sabun untuk jerawat badan, cobain yang ini pear. Kalau kalian pengen yang lebih kenyal lembab, cobain yang ini, yang ada scrub. Dan kalau misalkan lagi nyari yang busanya banyak, terus aromanya paling enak. Tapi sebenarnya ya, walaupun ini emang ada aromanya, ini tuh bukan tipe sabun berparfum. Dalam artian setelah mandi tuh, oh my god, gue kayak mandi parfum. Enggak, ini tuh aromanya emang kecium pas lagi mandi. Cuma setelah dibilas tuh aromanya jadi enggak seintens itu loh. Jadi kalau lagi nyari sabun yang aromanya itu intens banget, kecium seharian, kecium setelah mandi, enggak. Menurut aku ini aroma itu ringan, enggak sepekat dan enggak seintens itu. Terus banyak juga yang nanya, ini setelah dibilas jadi licin atau enggak? Enggak. Kalau kalian mau hasil yang lembab, licin banget kayak habis pakai sabun susu kambing, ini enggak selembab dan selicin itu. Tapi enggak bikin kering juga ya. Jadi kayak bener-bener di antara banget. Enggak sekering sabun antibakterial, tapi enggak selembab dan selicin sabun susu kambing. Nyaman sih mungkin untuk kalian yang kurang suka efek licin karena kesannya kurang bersih. Terus mungkin ini nggak penting, cuman aku suka sama kemasannya, kayak minimalis gitu loh, kayak nggak terkesan murahan. Aku suka sih sama brandingnya Grace and Glow ini. Ini juga botol transparan, jadi kalian bisa lihat ini tuh isinya udah seberapa banyak. Aku suka sama kemasannya ini. Paling kekurangannya adalah ini tuh rada gendut botolnya, jadi kurang travel friendly. Jadi itu dia tuh videoku hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang kayak masih bingung pengen cobain Grace and Glow yang mana. And ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!